الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai bab seputar hal. Sudah kita ketahui bersama, hal seringnya diartikan dalam keadaan dan juga cocok jatuh sebagai jawaban pertanyaan kaifa. Sekarang kita akan masuki hal yang bentuknya jumlah atau syibul jumlah. Sebagaimana khabar dalam bab mubtada wal khabar, ada khabar yang bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ada pula yang bentuknya syibul jumlah. Ternyata hal juga demikian. Hal itu ada yang bentuknya jumlah, ada yang berbentuk syibul jumlah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa qul hali dzarfan aw jaran wa majruran aw jumlatan. Terjadinya hal dalam bentuk dzaraf atau jar majrur atau jumlah. Dzaraf dan jar dan majrur dikenal dengan syibul jumlah. Adapun jumlah ma'ruf, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kata beliau, wa taqa'ul halu dzarfan, terkadang hal itu bentuknya dzaraf. Nahwu, contohnya ra'aitul hilala bainas sahabi. Aku melihat hilal di antara awan. Naam, sahab itu kan awan atau mendung gitu ya. Naam, nah sekarang syahidnya ra'aitul hilala, aku melihat hilal dalam keadaan terletak di antara naam awan atau di antara mendung. Apa maksudnya ya? Naam. Nah sekarang bainas sahabi itu dzaraf bukan? Dzaraf. Tapi enggak boleh antum katakan langsung bainas sahabi hal, itu enggak, tapi di i'rab dulu. Kemudian wa dzarfu muta'alliqun bi halin mahdzufin taqdiruhu kainan aw mustaqirran. Seperti biasanya nakdirkannya. Cuman mansub kenapa? Karena hal mansub hukumnya. Paham belum? Cara menakdirkannya paham belum? Jadi di i'rab dulu baina sebagai dzarf. Ya kan? Dzarful makan. Mansubun ala dzarfiha al-makaniyah huwa mudhaf, sahabi mudhafun ilaih. Nanti baru wasyibul jumlah atau wa dzarfu muta'alliqun bihalin mahdhufin taqdiruhu kainan aw mustaqirran. Mafhum insyaallah? Ayo na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Karena seringnya kalau hal itu ditakdirkan ra'aitul hilala hala kaunihi kainan bainas sahabi. Hala kaunihi kainan bainas sahabi. Itu sekedar untuk memahamkan makna daripada hal. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kemudian berikutnya wajar majruran nahwu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar di hadapan kaumnya fi zinatihi, dalam keadaan mutazayyinan, dalam keadaan berhias. Apa maksudnya ya? Fi zinatihi mutazayyinan, dalam keadaan berhias. Mafhum insyaallah? Namun syahidnya di mana sih? Fi zinatihi. Naam, fi zinatihi hala kaunihi mutazayyinan. Paham? Wa syibhul jumlah atau jar majrur muta'alliqun bi halin mahdhuf taqdiruhu kainan mutazayyinan. Mau insyaallah ya? Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Wa yata'allaqan bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini wujuban. Perhatikan baik-baik itu. Dan kedua-duanya jar majrur atau dzaraf yata'allaqan, punya keterkaitan dengan apa? Bi mustaqirrin, ini takdirnya, aw istaqarra. Ya, jadi boleh mustaqirran, boleh istaqarra nadilkan dengan fi'il juga boleh, nakdirkan dengan isim juga boleh. Paham? Cuman kalau takdiran isim harus mansub karena hal hukumnya apa? Mansub. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Adapun dalam mubtada khabar kemarin kan nakdirkannya kita dengan apa? Isim. Ya Kak, Zaidun fid dar, ai Zaidun mustaqirrun fid dar. Zaidun kainun fid dar. Tapi untuk hal ini takdirkannya boleh dua. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, boleh juga. Adapun masalah khabar pun juga boleh ya, cuman ma'rufnya dengan isim. Kalau ini boleh dua-duanya, mustaqirrun, ya, mustaqirran atau kainan atau istaqarra pakai fiilnya. Mahum? Ayo, na'am. Wujuban, wajib dibuang, enggak boleh ditampakkan. Walaupun ditampakkan kemudian maknanya muncul, biarkan, tapi enggak boleh ditampakkan. Harus disembunyikan. Mahum? Na'am. Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan, terkadang datang pula hal berbentuk jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu jumlah yang bentuknya adalah mengkabarkan, bukan insya'iyah. Kalau insya'iyah itu kan lain lagi pembahasannya. Tapi jumlah tersebut apa? Murtabitatan bil wawi wad dhamir. Jumlah tersebut apa? Terikat dengan wawu dan dhamir. Jadi jumlahnya enggak bisa berdiri sendiri. Jumlah yang akan menjadi fi mahali nasbin hal ini, perhatikan baik-baik ya. Jumlah atau kalimat yang ingin menjadi hal ini nanti harus terkaitan, ada keterkaitan dengan wawu atau dhamir. Wawunya dikenal dengan wawu haliyah itu. Dikenal dengan wawu apa? Haliyah. Wawu yang menunjukkan hal. Nahwu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu. Atau dalam keadaan mereka ribuan. Paham ya? Wa hum ulufun. Di sini kalau antum perhatikan barakallahu fikum, na'am, ada pengikatnya itu wawu. Wa hum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan. Paham belum? Na'am, hum ulufun jumlah bukan? Jumlah. Hum ulufun mubtada khabar kan? Jumlah ismiyah, tapi diikat dengan wawu di situ. Mahum? Ada wawunya itu kan? Wa hum ulufun. Nah, atau contohnya gini. Ja'a Muhammadun wa huwa wa huwa masyin, misalkan, wa huwa masyin, misalkan. Muhammad telah datang dalam keadaan dia jalan kaki. Wa huwa masyin, berarti wawunya wawu apa? Haliyah. Oh ya, contoh yang gamblangnya seperti itu kan. Kalau contoh dengan contoh yang biasa seperti yang disebutkan tadi, jaa Zaidun, na'am, wa huwa, misalkan, na'am, wa huwa farihun. Wa huwa farihun. Muhammad datang dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia senang. Jadi wawunya wawu apa? Haliyah. Wawunya wawu apa? Haliyah. Naam, itu sebagai pengikatnya. Mahum salah ya? Di sini wahum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan. Yang kedua, au bid dhamir faqat, atau yang mengikat itu dhamir saja tanpa ada wawu tapi dhamirnya yang mengikat. Nahwu ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Syahidnya di sini barakallahu fikum, naam, pengikatnya ada dhamir, tidak ada wawu di situ. Nah, dhamir yang mana barakallahu fikum? Yang sebagai pengikat di situ kaf di situ. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Naam. Dalam keadaan sebagian kalian musuh terhadap sebagian yang lainnya. Paham ya? Naam, jadi kafnya itu sebagai pengikatnya. Kafnya itu lebih rabitnya namanya. Rabit itu pengikat. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi di situ diikat dengan kaf di situ tanpa ada wawu. Kalau yang sebelumnya ada wawu kan, wawu haliyah kan sebelumnya. Kalau sini kafnya ini dalam keadaan kalian bermusuhan terhadap sebagian yang lainnya. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Aw bil wawi, atau wawu saja. Sekarang wawu tok. Kalau yang pertama tadi wawu dan dhamir, yang kedua dhamir saja, sekarang wawu saja. Wawu apa namanya? Wawu haliyah, ingat-ingat wawu haliyah. Nahwu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Sungguh jika yang memakan Nabi Yusuf itu adalah dhi'b, itu serigala, wa nahnu usbatun, dalam keadaan kita ini rombongan gitu loh. Dalam keadaan kita ini masih usbah, kekeluargaan, masih keluarga. Di sini dengan apa? Wawu. Wawu apa namanya? Wawu haliyah, wawu haliyah. Mahum soalnya ya. Nah, terus bagaimana cara mengi'rabnya? Di'rab seperti biasanya, wawu haliyah, nahnu usbatun jumlah, wal jumlah ismiyah fi mahali nasbin hal. Udah selesai. Paham soalnya itu ya? Paham soalnya ya? Nah, huruf, nah, huruf lam halul i'rab. Paham belum ini insyaallah ya? Ayo, na'am. Ada iskal sebelum dilanjutkan? Masalah hal paham insyaallah? Ya, na'am, intinya globalnya hal itu antum pahami, diartikan dalam keadaan, jatuh jawaban kaifa, kemudian masalah hukum asal hal bagaimana, hukum asal na'am sahibul hal bagaimana, kemudian yang keluar dari asal bagaimana, udah selesai.
Arahnya ke situ semuanya. Naam. Qala al-mu'allifu asbabahullah babut tamyiz, bab seputar tamyiz. Sudah kami lewati, sudah kami sebutkan juga hukum globalnya sebelum kita masuk ini. Al-ism al-mansub waqa'a ba'dal adad tamyizun, satu. Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyizun. Itu dua kaidah yang sering muncul. Isim mansub jatuh setelah adad itu tamyiz. Paham ya? Kemudian al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyiz. Ana akbaru minka baitan. Baitan sebagai apa? Tamyiz. Kemudian indi 20 qalaman. Qalaman apa? Tamyiz, jatuh setelah adat. Itu ingat-ingat itu ya. Jadi kalau anak nyebutkan sebuah kaidah, diingat-ingat karena kaidah itu nanti bisa menambah antum wawasan gitu ya. Dengan kaidah itu antum langsung bisa memastikan apa ini tamyiz. Kenapa? Jatuh setelah adat. Selesai urusan. Kenapa ini tamyiz? Kenapa ini? Apa ini? I'rabnya tamyiz. Kenapa? Karena jatuh setelah isim tafdhil. Udah. Apa maksudnya ya? Inni ra'aitu 11 kaukaban. Apa itu tamyiz? Nah, lagu lagi. Karena dibangun di atas ilmu, ya enggak? Ilmu bidayatul yaqinin itu, ya enggak? Naam, antum yakin itu tamyiz tahu dari mana? Kan ada ilmunya. Ilmunya apa? Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyiz contohnya. Mafhum? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'da al-adad tamyizun, itu dihafal itu ya. Ya hafal, diingat-ingat terus. Naam, karena itu sering muncul gitu loh, sering muncul. Naam. Biar nanti antum tahu i'rabnya ini apa tamyiz. Kenapa? Nah, antum masih bisa jawab itu loh. Kenapa? Jangan ya pokoknya tamyiz, kurang. I'rabnya apa ini tamyiz? Kenapa? Ya dari sananya. Nah, itu kelang juga disebutkan kenapa? Karena dia isim mansub jatuh setelah isim tafdhil misalkan. Karena dia isim mansub jatuh setelah adad atau bilangan misalkan. Mafhum? Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Nomor 1, catatan kaki nomor 1 itu wa yuqalu lahu at-tafsir wa tabyin. Karena tamyiz itu maknanya tafsir atau tabyin, penjelasan. Paham ya? Penjelasan. Wa huwa lughatan masdar bi ma'na al-mumayyiz. Jadi mayyaza yumayyizu tamyizan ay fassara yufassiru tafsiran ay bayyana yubayyinu tabyinan. Itu maknanya satu. Mafhum? Naam. Kita lihat. Bikasril ya ismu fa'il. Jadi makna tamyiz itu mumayyiz, yang membedakan. Mafhum? Yang menjelaskan. Mafhum? Naam. Jadi orang dikatakan mumayyiz. Seorang itu kan sebelum naik ke tingkatan balik dewasa, mumayyiz terlebih dahulu. Nah, mumayyiz kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan antara mana yang putih, mana yang hitam, mana yang baik, mana yang buruk. Apa maksudnya ya? Dikatakan mumayyiz. Naam, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz-zawati awin nisabi. Perhatikan. Artinya isim mansub, jadi tamyiz itu adalah isim mansub al-mufassir ay al-mubayyin. Isim mansub yang menjelaskan liman bahama ay lima khafiya wastatara, yang menjelaskan perkara yang masih tersamarkan dan tersembunyi minadz-zawat. Zat-zatnya awin nisab atau penisbahannya. Zawat jamak dari zat, nisab jamak dari nisbah. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Dan ini bacanya bukan nasab tapi nisab ya. Na'am. Mula alam ini yang zahir seperti itu. Dan nisab itu jamak dari nisbah. Jadi penisbahan itu ya. Jadi penisbahannya itu belum jelas dijelaskan dengan tamyiz itu loh. Zatnya itu belum jelas dijelaskan dengan tamyiz. Ini ra'ait ini na'am barakallahu fikum ishtaraitu 20. Aku membeli 20. 20 apa? Jelas belum? Belum jelas, butuh dijelaskan zatnya apa gitu, 20 apa. Nah, akhirnya kita datangkan zat. Ini ishtaraitu 20 qalaman misalnya. Nah, qalaman itu namanya apa? Tamyiz. Didatangkan untuk menjelaskan zat yang masih tersamarkan dan tersembunyi. Mafhum antum? Ayo, mafhum? Faham ta? Atau mafhum? Ayo, na'am. Kalau nisbah contohnya, tasabbaba Zaidun, Zaid telah bercucuran. Apanya yang bercucuran? Itu air matanya, darahnya atau keringatnya? Kan masih istilahnya masih mubham ya, masih tersembunyi ya. Masih khafiyah wastatara gitu. Yang dinisbahkan ke Zaid kan cucurannya itu. Yang bercucuran apanya? Masih bertanya-tanya, datangkan tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid telah bercucuran keringatnya. Oh, ternyata keringatnya. Paham ya? Jadi fungsinya tamyiz didatangkan untuk apa? Menjelaskan dua perkara tadi. Ima menjelaskan penisbahan atau menjelaskan zat yang masih samar. Mafhum? Naam. Indi tis'una, aku memiliki 90. Contohnya kita datang kepada saudara kita, ya akhi, kafaluk, alhamdulillah, indi tis'un.
Aku memiliki 90. Tok gitu diam tok itu. Indi tis'un, aku memiliki 90. Mesti dia tanya, 90 apa? Nah, kita datangkan apa? Tamyiz namanya. Ya, indi tis'una kitaban. Aku memiliki 90 kitab. Nah, jelaslah nampak gamblang bahwasanya yang diinginkan zatnya adalah kitab tadi. Mahfum? Nah, atau contoh yang lain. Tafaqqa'a Bakrun. Bakar telah penuh. Telah penuh atau telah penuh gitu. Penuh apanya? Ternyata syahman, lemaknya. Kan itu berarti menunjukkan bahwasanya untuk masalah penisbahan pun juga kita datangkan tamyiz untuk menjelaskan. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wazatu al-mubhama arba'atu anwa'. Zat yang masih tersamarkan itu ternyata ada 4 jenis. Zat yang masih tersamarkan, masih belum diketahui keadaannya, itu ternyata ada 4 jenis. Mubhamah itu maksudnya belum diketahui kadarnya. Paham ya zatnya itu? Paham ya maksudnya? Kita lihat. Ahaduha al-adad. Di antara zat yang masih mubhamah, masih belum diketahui adalah adat, bilangan. Nahwu ishtaraitu 20, ishtaraitu 30, ishtaraitu 40. Tahu enggak zatnya apa? Belum tahu. Datangkanlah tamyiz. Bukan hal ya, tamyiz datangkannya. Kita lihat. Ishtaraitu 20 ghulaman. Aku membeli 20 budak. Paham ya? Ghulaman budak ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini nampak jelas sekarang. Oh, ternyata zatnya itu budak itu maksudnya. Nah, adalah apa? Sekarang barulah kita terapkan kaidah al-ismu al-mansub wa qa'abada al-adad. Paham belum? Ya, na'am. Wa malaktu 90 na'jatan, dan aku memiliki 90 na'jah. Apa na'jah? Kurma. Apa na'jah? Abdul Fattah? Belum tahu? Na'jah. Apa na'jah? Belum tahu juga? Na'jatun itu kambing betina. Nah, yang nomor 1 disebutkan bawah enggak kira-kira di situ. Kalau enggak sebutkan yang jelas, na'jah itu adalah barakallahu fikum al-unsa minal ma'iz. Jadi kambing betina. Paham ya? Kambing betina itu na'jah. Kambing betina. Nah, ini kan sekarang jelas sekarang aku memiliki 90 kambing betina. Paham insyaallah ya? Na'jah itu al-unsa minal ma'iz. Al-unsa minal ma'iz, maksudnya betina daripada kalangan kambing betina itu aja. Mahfum insyaallah ya? Itu ingat ya. Itu yang pertama. Jadi adat yang masih mubhamah, zat yang masih mubham, yang masih belum diketahui itu pertama adat. Kedua al-miqdar. Miqdar itu semacam barakallahu fikum takaran ukuran. Semacam ukuran. Jadi dijadikan ukuran seperti 1 jengkal. 1 jengkal apa itu loh? Masih mubham enggak? Sejengkal apa? Sejengkal tanah, sejengkal pakaian, sejengkal kain? Ya enggak? Nah, itu seperti itu. Kita lihat al-miqdar. Nah, barakallahu fikum, kita lihat bawahnya ini nomor 2 itu. Wa huwa ma yu'raf bihi qadru syai' wa huwa siratu aqsam. Yaitu sesuatu yang diketahui kadarnya, yaitu apa-apa yang yu'rafu bihi, yang dikenal dengannya atau diketahui dengannya, qadru syai', kadar sesuatu. Nah, maksudnya bisa dengan kiloan atau dengan sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang ditakar, sesuatu yang diukur, itu masuk juga ya. Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Miqdar itu mencakup itu yang ditimbang, yang diukur, yang apa tadi? Yang ditakar. Paham ya, masuk itu semuanya ya. Nah, kita lihat. Ishtara itu qafizan burran. Qafizan burran. Aku membeli 1 qafiz burran. Bur itu semacam gandum ya. Qafiz itu disebut di bawah itu. Al-qafiz mikyalun yas'u samaniyata makakik wal makkuk katan nur mikyal yas'u sa'an wa nisf. Nah, barakallahu fikum. Jadi ternyata 1 sa' setengah itu, nah barakallahu fikum, 1 makuk. 1 makuk itu 1 sa' setengah. 1 sa' itu 4 mud, 4 raupan ini. Paham ya? Jadi kalau 1 sa' setengah berarti 6 raupanan itu, ya enggak? Nah, berarti qafiz ini adalah timbangan yang senilai dengan 9 8 makakik, 8 makuk.
8 itu tinggal kali 8 kali 1 sa' itu. Jadi kurang lebihnya 8 sa' lebih lah. Paham ya? 8 sa' lebih tinggal yang setengah. Jadi satu makuk itu senilai dengan 1 sa' setengah. Makuk itu istilahnya. Wallah alam ya, ini bahasanya bahasa ima ajami di Arabkan atau bagaimana, jelas takaran. Paham ya? Nah, jadi 1 sa' itu 4 mud. Berarti kalau 1 sa' setengah berarti berapa mud? 6 mud tadi kan? Nah, 6 mud. Itu takaran. Aku membeli 1 kofis, apa burron? Ayo, aku membeli kofis burron. Burron itu semacam gandum yang jenis bagus. Wa manan samnan. Mana bahwa itu perhatikan mana. Dan aku membeli 1 manan samnan, minyak. Kita lihat. Al-mana alladhi yukalu bihi samnu wa ghairuhu. Saman itu minyak ya. Wa qila alladhi yuzan bihi ritlan. Yang ditimbang dengannya literan. Jadi bisa dikatakan apa? Aku seakan-akan membeli 1 liter minyak, itu aja. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa shibran ardon, dan aku membeli sejengkal ardon, tanah. Nah, ini semuanya sebelum ada tamyiz. Zatnya ketahuan enggak? Sebelum ada tamyiz, enggak diketahui. Aku membeli 8 sa'. 8 sa' apa gitu loh? Aku membeli 1 liter. 1 liter apa? Aku membeli sejengkal apa? Butuh apa? Tamyiz untuk menjelaskan zatnya. Mafhum? Wasanifu yang ketiga, syibhul miqdar. Nah, sesuatu yang serupa dengan takaran atau ukuran atau timbangan. Serupa tok, tapi bukan. Karena enggak bisa ditakar, enggak bisa ditakar, tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Nahwu misqala dzarratin khairan. Nah, misqala dzarrah. Sekecil biji dzarrah. Ini kan kecilnya kayak apa, Allah alam. Kecil biji dzarrah, sekecil biji sawi, tapi kayak apa itu kan termasuk bisa dikatakan bijinya itu enggak ditimbang itu loh. Cuman kalau dikiaskan seakan-akan serupa dengan yang ditimbang itu loh. Seperti gandum ditimbang, ya kan? Kemudian istilahnya yang biji-bijian kecil ditimbang, tapi ini kan suatu perkara yang ditimbang itu loh. Dipermisalkan ya sehingga dikatakan syibhul miqdar. Nah, misqala dzarratin khairan. Jadi khairan sebagai tamyiz. Mafhum ya? Na'am, seperti itu. Itu zat semuanya. Fa khairan tamyizun li misqala dzarrah. Warabi' yang keempat, makana far'an litamyiz. Yang keempat ini adalah menjelaskan zat, cuman dia adalah cabang daripada tamyiz. Bukan karena takaran, bukan karena ukuran, bukan karena timbangan, namun makana far'an litamyiz. Selama dia itu adalah apa? Cabang litamyiz, untuk tamyiznya. Jadi syaratnya zatnya itu adalah cabang dari tamyiznya. Kita perhatikan nanti, antum biar paham. Maksudnya bagaimana? Zat yang ada tamyiznya itu adalah cabang dari tamyiz itu sendiri itu loh. Paham belum? Perhatikan, hadza khatamun hadidan. Nah, ini adalah cincin terbuat dari besi. Nah, cincinnya cabang bukan? Cincin cabang bukan, zat bukan? Cincinnya zat bukan? Zat, cabang dari tamyiz. Ada gambaran belum sekarang? Yaitu apa-apa yang zat itu cabang dari tamyiz, itu ngartikannya gitu. Yang zatnya itu cabang dari tamyiznya. Sekarang zatnya mana? Khatamun, cincin. Cincin cabang dari besi enggak? Hasbullah. Ayo. Besi itu hadidan tamyiz bukan? Tamyiz bukan hadidan itu? Sudah jelas belum nih? Paham belum? Paham belum? Perhatikan baik-baik. Zatnya mana? Hadza khatamun hadidan. Hadidan tamyiz bukan? Ewa. Yang keempat ini tamyiz adalah apa? Adalah sesuatu atau termasuk tamyiz zat adalah apa? Manakala zat tersebut cabang dari tamyiz. Cabang dari tamyiznya. Tamyiznya yang mana? Hadid, besi. Cabangnya mana? Khatamun. Zat bukan? Zat. Ada gambaran belum? Ada gambaran belum sekarang? Aslinya mudah, antum tahu dulu tamyiznya mana? Tamyiznya hadidan. Sekarang zatnya mana? Khatamun itu. Itu yang dibicarakan kan? Hadza khatamun, ini adalah cincin. Cincin terbuat dari apa ya? Orang masih tanya-tanya terbuat dari apa? Dari batu? Dari black? Tahu black enggak? Tahu black enggak antum? Apa ya? Black itu istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya dari seng. Dari seng itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kan masih butuh tamyiz itu loh. Cincinnya terbuat dari apa? Nah, selama zat itu adalah cabang dari tamyiznya, maka itu tamyiz zat. Namanya gitu. Sekarang hadza khatamun hadidan, tamyiznya mana? Hadidan. Zatnya mana? Khatamun. Khatamun cabang dari besi enggak di situ? Ewa. Udah gambaran belum?
Terbuka belum sekarang? Terbuka belum bismillah? Mana? Kita lihat sebelah yang setelahnya. Wa babun sajan. Dan ini hadza babun sajan. Ini adalah pintu. Pintu terbuat dari apa? Dari kayu jati. Sajan wal alam kayu apa ya? Semacam kayu gitu adalah. Sejenis kayu. Paham ya? Nah, sekarang pintu cabang dari kayu bukan? Atau kayu cabang dari pintu? Pintu cabang dari kayu. Zatnya pintunya itu. Orang tanya-tanya pintu dari apa? Terbuat dari apa? Oh, ternyata dari kayu. Karena pintu kan macam-macam, dari besi, dari plastik juga bisa kan pintu plastik? Naam. Wa jubbatun khazzan. Hadhihi jubbatun khazzan. Ini adalah jubah. Jubah terbuat dari apa? Dari kain. Kain apa? Kain sutra atau kain biasa? Ternyata khazzan. Khazzan itu harir, sutra. Paham ya? Naam. Jadi sekarang jubah cabang dari sutra enggak di situ? Naam, sudah ada gambaran sekarang? Antum ada gambaran akhwatul fatah? Antum mafhum? Paham salah ya? Bismillah. Nah, maksudnya itu zatnya itu cabang dari tamyiznya. Itu berarti tamyiz zat. Insyaallah mudah insyaallah ya. Nah, adapun tamyiz yang nisbah insyaallah kita tunda karena mudah. Dan waktunya sudah habis ya. Allahu musta'an. Nah, Allahu musta'an. Seharusnya kita baca cepat tapi ya qadarul musyafal waktunya memang segini ya. Insyaallah nanti semoga sudah bisa pindah cepat ya. Kita baca cepat. Ini mudah sekali nih. Ada iskal? Masalah tamyiz ada iskal? Yang mana? Yang pertama yang mana? Tamyiz. Yang mana? Yang dzaraf tadi. Yang dzaraf. Yang hal ya? Yang mana dzaraf kenapa? Itu baina sahab yang mana? Baina dzarful makan, mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf was-sahabi mudhafun ilaih. Antum boleh mengi'rab wa dzarfu muta'alliqun bi halin mahdhufin. Boleh takdiru kainan au mustaqirran au istaqarra atau wasyibul jumlah itu boleh juga. Muta'alliqun bi halin mahdhuf takdiru kainan mustaqirran au istaqarra. Itu aja. Paham? Dzarful makan mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham belum? Wa alam tanasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wa huwa mudhaf sahabi mudhafun ilaih. Kegambaran belum? Ada lagi? Pertanyaan antum paham? Enggak ada iskal? Antum fatah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.